Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdurrahman Nur Fauzi dengan NIM 2288240019. Hari ini, Sobat Sejarah, kita akan mereview sebuah buku penting dalam kajian sejarah kolonial Indonesia, yaitu The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia, karya Jean Gilman Taylor. Buku ini mengupas kehidupan sosial masyarakat Batavia pada masa VOC dengan fokus khusus pada komunitas Eropa dan Eurasia. Mari kita simak bersama. Pertama kali terbit pada tahun 1983 dan diterbitkan ulang dalam versi revisi pada tahun 2009 oleh University of Wisconsin Press. Fokus utama buku ini adalah melihat Batavia bukan hanya sebagai pusat perdagangan dan administrasi VOC, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan antar budaya dan yang kompleks, tempat terbentuknya masyarakat baru dengan identitas ganda. Pada bab 2 yang berjudul Growth of the Settlement Society, Taylor menjelaskan bagaimana Batavia tumbuh sejak abad ke-17 menjadi kota multitenis. Kehidupan masyarakat tidak hanya berputar pada perdagangan, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari yang menciptakan stratifikasi sosial. Di satu sisi, orang Eropa menempati lapisan atas sebagai penguasa kolonial. Di sisi lain, masyarakat pribumi menempati posisi bawah. Menariknya adalah kelompok Eurasia, yaitu hasil perkawinan campuran yang berada di tengah dan berperan sebagai penghubung antara dunia Eropa dan lokal. Jaringan patrones, perkawinan campuran, hingga pola permukiman membentuk sebuah masyarakat baru yang khas Batavia. Bab 3 berjudul The Web of Colonial Society, Batavia and Invasion in the 18th Century. Di sini, Taylor menggambarkan masyarakat Batavia abad ke-18 sebagai sebuah jaringan sosial yang rumit atau sebuah web. Batavia menjadi melting pot di mana budaya Eropa, lokal dan Eurasia saling bertemu. Namun, interaksi ini tetap berlangsung dalam batasan kelas dan status. Eurasia menjadi tokoh kunci karena mereka tidak sepenuhnya diterima sebagai orang Eropa, namun juga tidak dianggap pribumi melalui kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, adat, bahasa, dan pola konsumsi. Kita dapat melihat bagaimana identitas kolonial terbentuk secara perlahan dan penuh kontradiksi. Secara kritis, buku ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Dari sisi kekuatan, Taylor menggunakan metodologi interdisipliner. Ia memadukan arsip kolonial, catatan perjalanan, dokumen administrasi, bahkan lukisan dan gambar visual. Hal ini membuat kehidupan sosial Batavia tergambar lebih nyata dan berwarna. Selain itu, buku ini penting karena tidak hanya membicarakan politik atau ekonomi kolonial, tetapi juga aspek sosial budaya yang sering terabaikan. Namun, kelemahannya adalah buku ini masih menekankan perspektif elit kolonial. Suara masyarakat pribumi kadang kurang terdengar secara detail. Analisis gender juga masih terbatas karena peran perempuan Eurasia lebih banyak dibahas dalam konteks perkawinan, bukan sebagai aktor sosial yang mandiri. Meski demikian, kelemahan ini tidak mengurangi nilai penting buku dalam kajian sejarah kolonial. Buku ini sangat relevan jika dikaitkan dengan teori-teori kolonialisme seperti konsep kolonial encounter atau perjumpaan kolonial, serta hybridity yang dijelaskan oleh Homi Bhabha. Batavia dapat dipahami sebagai ruang percampuran budaya yang menghasilkan identitas baru. Bagi mahasiswa sejarah, buku ini bermanfaat untuk memahami bagaimana kolonialisme tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal kehidupan sosial dan identitas. Bagi masyarakat umum, buku ini membuka wawasan bahwa Batavia bukan sekedar kota administrasi VOC, melainkan ruang multikultural dengan dinamika kompleks yang mempengaruhi sejarah Indonesia hingga hari ini. Sebagai kesimpulan, The Social World of Batavia adalah buku yang menghadirkan gambaran detail tentang bagaimana masyarakat Batavia terbentuk, berkembang, dan berinteraksi. Jean Gilman Taylor menghasil menghidupkan narasi sejarah nasional dengan gaya yang analitis sekaligus naratif. Meskipun ada keterbatasan, kontribusinya dalam memahami sejarah sosial kolonial sangat signifikan, terutama dalam menyoroti peran kelompok Eurasia yang sering terabaikan dalam historiografi. Buku ini layak menjadi referensi utama bagi siapa saja yang ingin memahami kehidupan kolonial di Indonesia, khususnya di Batavia.
Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah refleksi. Sejarah tidak hanya ditulis oleh penguasa, tetapi juga terjalin dari kehidupan sehari-hari masyarakat biasa yang membentuk sebuah peradaban. Demikian review singkat yang mengenai buku The Social World of Batavia. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk terus menggali sejarah dari berbagai perspektif. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.